Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan tentang negosiasi yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Aldi Masaputra, dan ada juga Anissa Kurota Ayun, Ratna Wijayanti, Vanessa Patikasari, dan Widya Dwi Saputri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang negosiasi. Dan tujuan pembelajaran dari Kaptar ini yaitu untuk mampu menjelaskan mengenai negosiasi dan menerapkan berbagai tahapan dalam negosiasi, menguasai keterampilan bernegosiasi, dan yang terakhir mampu menjelaskan mengenai tipe-tipe negosiasi. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian negosiasi, dan dilanjuti dengan proses bernegosiasi, dan yang ketiga keterampilan bernegosiasi, dan yang terakhir yaitu tipe negosiator. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian negosiasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang melakukan tawar-menawar untuk mencapai suatu tujuan atau kesepakatan bersama. Dan negosiasi itu digunakan untuk menjabatani dua kepentingan yang berbeda, misalnya antara penjual dan pembeli. Nah, kalau menurut para ahli, pengertian dari negosiasi itu ada berbeda-beda sedikit. Yang pertama itu ada menurut Hartman, yaitu negosiasi merupakan komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah masalah yang sama. Dan menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah tidak mempunyai bak atas akhir. Dan yang terakhir yaitu ada menurut Cash. Menurut Cash, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda untuk mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi yaitu yang pertama ada persiapan yang cermat, dan dilanjuti dengan presentasi dan evaluasi posisi kedua belah pihak jelas. Terus keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang harus terbuka. Dan ada juga pendekatan logis untuk mempertahankan hubungan. Dan yang terakhir yaitu kemauan membuat konsekuensi jikalau terjadi kemacetan. Dan yaitu yang kedua ada yang akan disampaikan oleh Anissa Kureta Ayun. Baiklah, selanjutnya tentang proses bernegosiasi. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang harus diperhatikan sebelum bernegosiasi, yaitu yang pertama itu pencarian fakta dari pihak lain, yang kedua menafsirkan posisi lawan negosiasi, yang ketiga membuat perencanaan yang baik, yang keempat memilih dan mengatur tim negosiasi. Kemudian ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi menurut Cash. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning phase, yaitu tahapan sebelum bernegosiasi. Yang kedua itu ada tahapan implementasi atau implementation phase, yaitu tahapan selama proses bernegosiasi. Yang ketiga yaitu tahapan peninjauan atau reviewing phase, yaitu tahapan setelah bernegosiasi. Next. Kemudian ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan tiga tugas utama, yaitu yang pertama sasaran negosiasi atau negotiation objective.
yaitu hasil yang akan didapatkan dari kegiatan bernegosiasi. Ada dua jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Tahap perencanaan membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan sasaran negosiasi, dan memperjelas proses bernegosiasi. Kemudian sasaran negosiasi, yaitu hasil yang akan didapatkan dari kegiatan yang bernegosiasi. Ada dua jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ratna. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi tahap perencanaan. Yang pertama ada strategi negosiasi. Dalam strategi negosiasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah strategi kooperatif, yaitu sasaran harus mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi dan timbal balik, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Lalu, yang keduanya ada strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi telah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan, yang tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Bagian yang ketiga ada strategi analitis, yaitu mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung, memandang negosiasi sebagai latihan memecahkan masalah, bukan permainan, menggunakan kriteria objektif dalam pengambilan keputusan, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Next. Selanjutnya ada proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Pada tahap ini, kita bukan lagi berbicara tentang ide atau wacana, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku atau tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Selanjutnya, ada menurut CES ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi dengan persiapan yang sebaik-baiknya pula. Dan usahakan untuk semakin banyak mengenal profil pihak lawan negosiasi. Semakin banyak mengenal profil pihak lawan negosiasi, maka rasa percaya diri akan semakin bertambah dan semakin siap memasuki proses negosiasi. Tahap yang kedua yaitu ada tahap kedua kontak pertama, merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Mereka saling berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnya demi kepentingan mereka sendiri. Pada tahap inilah, proses negosiasi akan memunculkan kesan pertama. Hati-hati dan waspadalah terhadap kesan pertama tersebut, karena tahap penilaian mulai berlangsung di antara para negosiator tersebut. Tahap yang ketiga ada konfrontasi. Konfrontasi merupakan tahap saling berargumentasi tentang segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perdebatan yang sengit di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, kendalikan emosi kita. Bila otak memang boleh panas, tetapi hati kita harus tetap dingin. Perbedaan tidaklah dijadikan sebagai sumber perpecahan atau menjadi suatu momok yang menakutkan, tetapi justru sebaliknya harus dijadikan kesan yang sangat berguna dan berharga dalam pencapaian tujuan bersama. Tahap yang keempat yaitu ada tahap konsiliasi, merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar
dalam tahap ini harus adanya titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam proses tawar-menawar dan dalam proses bernegosiasi. Tak ubahnya seperti proses tawar-penawar yang dilakukan oleh seorang penjual ataupun pembeli atau konsumen yang terlibat dalam proses penentuan harga pasar suatu produk yang disepakati oleh keduanya. Tahap yang kelima ada tahap solusi, yaitu merupakan tahap di mana kedua belah pihak saling menerima dan memberi para negosiator. Mereka mulai menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing, dan setiap kesuksesan, satu poin akan diikuti oleh kesuksesan berikutnya. Dan yang terakhir ada tahap pasca negosiasi yang merupakan tahapan untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah mereka benar-benar memiliki komitmen atas segala apapun yang telah disepakati bersama. Serta dalam tahapan proses negosiasi yang tersulit dalam menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan yang real. Jangan mudah percaya bahwa proses negosiasi telah usai. Jadilah semakin kuat dan upayakan agar setiap pengalaman bernegosiasi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Selanjutnya, ada tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Karena tahap ini bukan lagi mengenai wacana pemikiran atau ideologi, tetapi sudah berada pada tahap perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting. Di antaranya adalah ada taktik negosiasi, perilaku negosiasi, dan keterampilan negosiasi. Selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yang lebih jelas mengenai taktik negosiasi, yaitu adalah taktik Anda tahu mengenai tujuan yang ingin dicapai, Anda bersikap keras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar. Andalah yang berinisiatif dan mempertahankan, serta Anda yang mengendalikan proses negosiasi. Yang kedua, yaitu ada taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Andalah yang memutuskan untuk bersifat reaktif, tetapi bukan proaktif. Selanjutnya, ada taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian Anda sebelumnya dan tidak mudah berubah taktik. Ini dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu. Salah satu trik ini adalah untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi, dan Anda percaya inilah saatnya untuk menilai secara perspektif. Taktik yang keempat ada taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Andalah yang memang mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Taktik ini diambil dengan beberapa alasan. Seperti Anda memiliki peluang untuk memenangkan negosiasi saat ini. Pihak lain justru akan memperoleh peluang memenangkan negosiasi bila suatu persoalan dibahas lagi. Waktunya tidak tepat atau adanya kesepakatan lain yang perlu dibahas lebih jelas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, masuk ke tahap peninjauan negosiasi, itu akan dibahas oleh Vanessa Patikasari. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai tahap peninjauan negosiasi. Jadi, tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi, di mana tahapan ini memiliki arti penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Ada alasan penting
perlunya tahapan peninjauan negosiasi ini. Yang pertama itu adalah untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan atau belum. Maka jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator seperti Anda. Namun, jika iya, maka dapat dipastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik itu dan bangunlah suatu kesuksesan. Selanjutnya adalah mengenai keterampilan bernegosiasi. Ada beberapa keterampilan dalam bernegosiasi ini. Yang pertama itu adalah persiapan. Jadi persiapan merupakan salah satu kunci sukses dalam bernegosiasi. Tanpa persiapan yang baik, maka hasil yang diperoleh dalam negosiasi itu tidak akan memuaskan. Dan juga kedua belah pihak bahkan mengalami kegagalan dan pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dalam bernegosiasi. Yang kedua itu adalah memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam memulai negosiasi. Antara lain seperti memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang juga tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai saat bernegosiasi, menetapkan agenda, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, menciptakan suasana yang nyaman dan efektif, dan juga dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah strategi dan teknik. Jadi, menurut kamus Webster, strategi itu dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan untuk teknik sendiri lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Jadi baik strategi maupun teknik itu memiliki tujuan yang baik. Karena negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi dari strategi dan teknik yang baik pula. Yang keempat itu adalah kompromi. Jadi dapat dikatakan bahwa kompromi ini merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya menuju kompromi ini, seorang negosiator akan menyajikan kerangka dasar atau garis besar terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik, dan hingga pada akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Yang kelima itu adalah menghindari kesalahan teknis. Beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi antara lain yaitu seperti mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsensi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut, diam, dan juga sebagainya. Bentar, Van. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, yang di pembahasan ini akan disampaikan oleh Widya. Pada Widya, ayolah. 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi menurut Oliver. Yang pertama, persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang dilakukan. Yang kedua, berlatih. Berlatih merupakan kunci percaya diri. Hal itu menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Yang ketiga, menggambarkan posisi Anda. Pada beberapa titik, setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Tujuan Anda adalah bagaimana memberikan kesepakatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana,
kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Selanjutnya, kan? Yang keempat, membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Hal itu memberikan suatu konsensi yang terlalu dini oleh pihak lawan. Yang kelima, penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara baik. Gunakan kesepakatan proses penawaran dengan sebaiknya. Dan yang keenam, persetujuan. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak, perlu memahami dengan sebaik-baiknya apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak lawan. Menurut Natok dan Ehrenberg, hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi, sekutu yang kekal, mengetahui dan memahami lebih banyak, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras, uang, barang, dan pelayanan yang bagus, diberlakukan dengan ramah, artinya didengarkan, disenangi, komunikasi yang jelas, dan yang terakhir, mengetahui kemampuan dan usahanya dari Anda, bos, dan rekan lainnya. 4 tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkan, memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Yang ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Dan yang keempat, negosiator naif. Negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Baiklah, sekian dari saya. Dan terima kasih. Apabila Anda ingin bertanya dan memberikan tambahan, boleh ditambah di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.